Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 42 Istana Bawah Air Rahasia. Siapa sangka, Feng mengambil satu set pakaian dari Kosmos Sak dan dengan belatinya, dia mengubahnya sedikit dan menyelipkannya ke tubuh mungil si kecil. Sudahlah, nanti kalau sudah keluar, kami akan ambilkan celemek merah kecil sebagai pakaian dalam. Ucapnya sambil menyipit, lalu menepuk-nepuk pantatnya yang berdaging itu. Selesai. Dia membalikkan tubuhnya dan menatap wajah yang marah dan geram itu, menganggapnya agak lucu. Orang terhormat sepertiku tidak akan pernah memakai sesuatu seperti itu. Ucapnya sambil cemberut, merasa agak kesal dengan wanita yang seenaknya mempermainkan tubuhnya. Kupikir setelah telur itu menetas, seekor burung phoenix akan muncul, bukan anak kecil yang kikuk. Apakah kau bisa berubah menjadi bentuk phoenix aslimu? Tanyanya penasaran. Kalau saja dia tidak menyinggungnya. Saat menyebutkannya, si phoenix api kecil yang sombong itu menjadi sangat marah. Kau masih berani menyinggung hal itu? Sebagai binatang suci kuno yang sangat dihormati, fakta bahwa aku terlahir dalam wujud manusia sepenuhnya adalah kesalahanmu. Feng Jiu mengusap hidungnya dengan sadar, bagaimana aku tahu kalau imajinasi liarku sesaat akan menjadi kenyataan seperti ini. Dia mendengus keras dan menyilangkan lengannya yang gemuk di depan dadanya serta memalingkan wajahnya dari wanita itu dengan amarah yang meluap. Feng Jiu tertawa terbahak-bahak, tidak peduli. Ia kemudian berdiri dan mengamati sekelilingnya sambil melirik, siapa yang mengira bahwa di bawah kolam yang dalam itu, tempat seperti itu benar-benar ada. Ketika ia mengingat kekuatan pusaran dahsyat yang telah menyedotnya ke sini, alisnya berkerut. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana wanita sepertimu bisa menjadi pemilik kontrakku. Kamu jelek, tidak punya kekuatan, dan suka menyentuh bokong orang. Kamu hanya wanita yang penuh nafsu. Saat itu burung phoenix kecil sedang memegang kulit telur di tangannya dan mengunyahnya dengan renyah sambil menggerutu, sesekali melemparkan pandangan enggan ke arah Feng Jiu. Feng Jiu tertawa mendengar gerutuan tak henti-hentinya dan mengulurkan tangannya untuk menepuk dahinya sambil berkata, anak kecil, tidak masalah jika kau mau atau tidak, tapi kau sudah menjadi milikku. Jadi, kau harus tetap bersamaku mulai sekarang. Saat dia berbicara, matanya menatapnya dengan bingung, satu hal lagi. Apakah kamu benar-benar lapar? Apakah kulit telur itu bisa dimakan? Si phoenix api kecil memutar matanya ke arahnya lalu memalingkan kepalanya dengan bangga dan mengabaikannya sepenuhnya. Kulit telurnya sangat lezat dan memakannya tidak hanya akan meningkatkan kekuatannya, tetapi juga akan memberikan nutrisi yang baik bagi tubuhnya. Wanita itu tidak tahu apa-apa dan hanya orang bodoh. Baiklah, ayo kita pergi. Ayo kita lihat benda menakjubkan apa saja yang tersembunyi di tempat ini yang bisa mengeluarkan kekuatan luar biasa untuk menyedot kita ke sini. Feng Jiu berkata sambil mengangkat kakinya untuk melangkah maju. Dapat dilihat bahwa itu adalah istana tersembunyi yang ditinggalkan selama bertahun-tahun dan siapa yang tahu mengapa istana rahasia seperti itu akhirnya tenggelam di bawah kolam yang begitu dalam. Phoenix api kecil itu mendekap kulit telurnya dan terus mengunyahnya sambil mengikuti di belakang Feng Jiu, sesekali melirik ke belakang sosok di depannya, berpikir bahwa wanita itu agak aneh. Dia memiliki kekuatan yang lemah, tetapi entah bagaimana dia masih tidak takut atau panik ketika terjebak di tempat asing seperti ini. Aku menunggu selama bertahun-tahun, dan setelah penantian yang begitu lama, akhirnya seorang manusia datang. Surga belum menyerah padaku, belum menyerah, hahaha. Tiba-tiba, dari dalam istana rahasia itu, terdengar suara berat dan sombong yang menggelegar, disertai dengan aura penindasan yang kuat yang berputar-putar di udara mengiringi suara yang menggelegar itu. Anehnya, bahkan ketika gelombang aura penindasan yang kuat itu, yang bahkan dapat dilihat dengan mata telanjang, berputar di udara di hadapannya, dia tidak merasakan sedikit pun rasa tidak nyaman yang diakibatkannya. Apakah karena dia berkontrak dengan binatang suci kuno, Phoenix Api? Ketika pikiran itu terlintas dalam benaknya, dia tak kuasa menahan diri untuk berbalik dan melirik ke arah makhluk kecil yang tengah mengunyah kulit telur di belakangnya. Dan berpikir dalam hatinya, si kecil nakal itu sama sekali tidak terlihat seperti orang yang akan berguna.